Balik lagi di channel Mas Nugro. Kali ini ada MIUI 12 di Redmi Note 8 Pro. Kok di saya belum ada notif update-nya ya? Ya, karena ini adalah versi beta. Jadi untuk saat ini belum ada versi globalnya. Nah, untuk nyobain versi ini kalian harus melakukan unlock bootloader yang membutuhkan waktu 1 minggu. Kemudian melakukan flash dengan ROM beta. Tapi saya tidak menyarankan untuk melakukan ini. Cukup tonton video ini dan lihat apa aja yang baru di MIUI 12. Untuk skor Antutu serta performa gamingnya kira-kira ada peningkatan nggak ya? Nanti kita lihat ya. Nah, tampilan pertama adalah seperti ini. Wallpaper mirip seperti Apple. Tampilannya kini lebih menarik dengan lebih banyak animasi untuk user interface-nya. Contohnya pada icon maupun menu-menu. Dan detail dari infografiknya pun lebih menarik karena memiliki user interface dan user experience yang lebih baik. Kemudian masuk ke icon. Sekarang ukurannya bisa diatur besar kecilnya. Kemudian untuk swipe ke bawah ada dua tampilan berbeda. Pertama, dengan swipe ke bawah bagian kiri akan ada notifikasi, dan ketika kita swipe ke bawah untuk bagian kanan ada control center. Di sini tampilannya lebih besar, terlihat lebih menarik, dan kita lihat di control center ini ada dua fitur baru, yaitu Ultra Battery Saver dan satu lagi yaitu Floating Window yang nanti akan kita bahas. Kemudian untuk aplikasi bawaan seperti weather, kemudian security, dan aplikasi lainnya pun mendapatkan animasi yang menarik. Contohnya untuk aplikasi cuaca sekarang lebih nyata dengan adanya suara petir ketika sedang cuaca hujan. Lanjut ke bagian baterai. Di sini ada penambahan beberapa fitur baru, diantaranya yaitu yang tadi ada di control center, mode Ultra Battery Saver. Fungsinya yaitu melakukan pembatasan aplikasi yang sedang berjalan. Kemudian men-setting ke dalam dark mode. Dan kita bisa menambahkan aplikasi yang akan kita pakai. Dan aplikasi yang lainnya dinonaktifkan. Lanjut ke bagian statistik penggunaan baterai. Sekarang kita dapat melihat dari jam ke jam untuk penggunaan baterai kita. Dan kita bisa ubah menjadi grafik batang. Kemudian masih di baterai ada tambahan menu yaitu screen time. Menunya agak terpisah di bawah. Di sini ada histori pemakaian baterai selama 1 minggu. Statistik di MIUI 12 kini lebih lengkap ketimbang di MIUI 11. Mungkin MIUI 12 Xiaomi lebih concern ke baterai. Lanjut ke bagian storage. Untuk UI-nya pun mendapatkan pembaruan. Lebih menarik dengan animasi yang bergerak ketika kita membukanya. Fitur selanjutnya yaitu ada Mi AI Voice Assistant. Fungsinya mirip dengan Google Assistant. Jadi kita bisa berinteraksi dengan HP cukup melalui voice command. Dan ada beberapa akses yang perlu kita tambahkan untuk menjalankan fitur ini. Lanjut lagi untuk spesial fiturnya di sini, sebelumnya di MIUI 11 hanya ada 3, sekarang menjadi 8. Dan ada fitur satu yang hilang yaitu Quick Reply. Dan mungkin digantikan dengan Floating Window. Tapi menurut saya ini sangat disayangkan karena fitur Quick Reply ini terasa lebih ringkas dan enak dipakai. Lanjut kita bahas beberapa fitur yang baru, diantaranya yaitu Video Toolbox, Tab Plus, kemudian Floating Window yang tadi ada di bagian Control Center, Kit Space, MIUI Lab, dan Light Mode. Oke, yang pertama yaitu Video Toolbox. Fitur ini akan menyesuaikan secara otomatis kontras dan ketebalan font untuk memanjakan mata kita saat kita berada di tempat yang gelap. Kemudian Tab Plus
Saya masih kurang paham dengan fitur ini. Jika kalian paham atau tahu, bisa komen di bawah ya. Lanjut ke floating window. Di sini kita bisa membuka aplikasi floating window, kemudian bisa menggeser-gesernya, menutup floating window, serta menampilkan secara full screen. Jika kalian ingin minimize floating window ini, caranya tinggal geser ke pojok layar. Selanjutnya yaitu Kit Space. Harusnya ini mirip dengan parent control, jadi kalian bisa membatasi aplikasi untuk anak-anak karena berbahasa Mandarin, sehingga belum saya coba. Lanjut ke MIUI Lab. Di sini ada fitur untuk pencarian di galeri. Prinsipnya sama dengan Google Foto, jadi kita akan lebih mudah untuk mencari berdasarkan nama benda, nama tempat, atau yang lainnya. Selanjutnya Light Mode. Seperti namanya, ini untuk menyederhanakan menu-menu. Mungkin targetnya adalah para orang tua. Selanjutnya untuk game turbo, kali ini ada performa optimization. Untuk skor AnTuTu ternyata masih tetap di angka 280 ribuan. Dan ada perbaikan di bagian pojok bagian bawah yang sebelumnya terjadi lag yang lumayan parah. Untuk tes gaming PUBG, settingan masih bisa di HDR dan Ultra. Baiknya tetap menggunakan settingan smooth, Ultra, atau balance untuk experience game yang lebih baik. Serta untuk Mobile Legends ada kabar baik, yaitu HFR sudah muncul kembali. Dan untuk melibas game ini terasa sangat mulus. Kalau ada tambahan lain yang belum saya sebutkan, silahkan komen di bawah ya. Itu saja video dari saya, jangan lupa untuk like dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.